Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PBL kami, yaitu mesin Cartesian kendali konvensional. Perkenalkan, saya Rizka Lelia Febrianti. Saya Mzaki Putra Riyadi. Saya Panji. Saya Rizky Alfian. Saya Novel Ramadan. Yang pertama ada latar belakang. Sebagian besar mesin Cartesian menggunakan sistem pengendali PLC atau microcontroller. Sistem tersebut bekerja dengan baik, namun bersifat kompleks dan mahal, sehingga kurang sesuai untuk pembelajaran dasar. Oleh karena itu, dikembangkan mesin Cartesian kendali konvensional sebagai project-based learning. Mesin ini menggunakan komponen listrik sederhana seperti saklar dan motor, tanpa kendali terprogram. Melalui proyek ini, mahasiswa dapat mempelajari rangkaian listrik dasar, pengendalian motor, serta bagaimana sistem listrik menghasilkan gerak mekanik. Mesin ini diharapkan menjadi media pembelajaran yang efektif, aman, ekonomis, dan praktis. Selanjutnya, proyek objektif, yaitu yang pertama ada meningkatkan keterampilan elektronika, yang kedua meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, yang ketiga mengembangkan keterampilan pengelolaan waktu dan kerja tim, dan yang terakhir adalah memastikan mesin bekerja sesuai dengan tabel checklist. Ini adalah desain proyek asli dan desain proyek yang diperbarui. Pada desain yang diperbarui, kami menambahkan beberapa bagian, yaitu 1. Penopang akrilik untuk tempat pensil. Penopang ini mencegah tempat pensil miring. 2. Alas mesin. Alas ini menyediakan tempat untuk memasang tempat tombol tekan. 3. Tempat tombol tekan. Tempat ini menjaga agar tombol tekan saklar tetap rapi dan terorganisir. 4. Tempat pensil. Modifikasi ini membuat tempat pensil lebih kuat dan lebih stabil. Baik, ini adalah gambar dari rangkaian yang akan kami gunakan sebelumnya dan rangkaian yang kami gunakan pada PBL. Pada rangkaian yang telah diperbarui, kami menambahkan toggle switch. Fungsi toggle switch ini untuk memudahkan kami merubah arah motor tanpa mengganggu atau membongkar pasang kabel yang sudah terkoneksi. Berikut adalah flowchart dari proyek kami. Pertama yaitu persiapkan RPP, terus pengadaan atau pembelian material, pemotongan material, perakitan mekanisme mesin, penyambungan kabel dari push bottom ke toggle switch, penyambungan kabel dari toggle switch ke motor, pemeriksaan koneksi kabel, pengujian sebelum penyelenggaraan. Selanjutnya lanjut ke tahap evaluasi dan penyempurnaan. Apakah pergerakan sudah benar? Kalau belum, kita balik ke tahap pemeriksaan koneksi kabel. Kalau benar, lanjut ke proses berikutnya, seperti penyandaran dari kabel dari push button ke toggle switch ke motor, pemeriksaan kabel koneksi kabel, pengujian setelah penyelenggaraan. Apakah pergerakan sudah benar? Berikut adalah hasil dari PBL kami, yang dimana tabel checklistnya itu yang pertama ketika ditekan push button 1 maka motor 1 akan bergerak ke kanan. Yang kedua, apabila kabel motor dibalikkan maka motor akan bergerak ke kiri. Dan yang ketiga adalah apabila ketika push button kedua ditekan maka motor akan bergerak ke bawah. Dan apabila kabel motor dibalikkan, maka motor akan bergerak ke atas. Berikut adalah project timeline selama kami mengerjakan PBL ini. Di sini untuk tantangan kami dalam PBL ini, yang pertama itu menunggu barang, karena kami membeli suku cadang dari toko online. Kemudian yang kedua, mengatur jadwal dan membagi tugas secara efektif bisa menjadi tantangan, terutama dalam proyek kelompok ini. Kemudian yang ketiga, memenuhi tenggat waktu proyek sambil mengelola jadwal akademik yang sibuk merupakan tantangan yang signifikan. Dan untuk pengetahuan yang kami peroleh itu, yang pertama, memahami sistem mekanik dan listrik, keterampilan desain dan perakitan, kerja sama tim, keterampilan pemecahan masalah, manajemen waktu dan proyek, dan yang terakhir menerapkan teori ke dalam praktik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Proyek mesin Cartesian kendali konvensional berhasil diselesaikan dan berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Mesin ini mampu bergerak secara linier pada sumbu Cartesian menggunakan rangkaian listrik sederhana dengan menggunakan saklar dan motor.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem bekerja dengan baik dan aman, serta efektif sebagai media pembelajaran untuk membantu mahasiswa memahami rangkaian listrik dasar dalam kendali mesin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.